Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran Statika Bangunan. Pada kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai elemen-elemen struktur bangunan. Bersama saya, Ayu Kusuma Putri, NIM K15214. Oh iya, sebelum kita memasuki materi, yuk kalian siapkan buku dan bolpoin ya. Dan juga jangan lupa kalian mencatat hal-hal penting ya. Konstruksi bangunan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia akan konstruksi bangunan terus meningkat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam membuat bangunan yaitu struktur. Struktur bangunan terdiri dari yang pertama, struktur atas atau upper structure. Struktur atas suatu gedung adalah seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas muka tanah. SNI 2002. Struktur atas terdiri dari kolom, plat, balok, dinding geser, dan tangga. Sedangkan struktur bawah atau lower structure yang dimaksud adalah pondasi dan struktur bangunan yang berada di bawah permukaan tanah. Berikut adalah macam-macam pondasi. Yang pertama, pondasi tiang panjang. Yang kedua, pondasi borpel. Yang ketiga, pondasi tapak. Secara umum, jenis-jenis struktur bawah atau pondasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pondasi dangkal, yang kedua, pondasi sumuran, dan yang ketiga, pondasi dalam. Yang selanjutnya, klasifikasi elemen bangunan. Pengetahuan tentang kelompok-kelompok dalam struktur sangat penting untuk memahami suatu bidang ilmu termasuk struktur bangunan. Pengelompokan dilakukan secara sistematis, baik dari segi nama, jenis, bentuk, dan fungsinya. Yang pertama, klasifikasi struktur berdasarkan kekuatan. Klasifikasi struktur bangunan berdasarkan kekuatannya dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama, elemen kaku. Elemen kaku biasanya sebagai batang yang tidak mengalami perubahan bentuk yang besar apabila mengalami gaya akibat beban-beban tertentu. Contoh dari elemen kaku adalah struktur jembatan. Selanjutnya, elemen fleksibel. Elemen fleksibel merupakan elemen yang mempunyai kecenderungan berubah menjadi bentuk tertentu pada suatu kondisi pembebanan, misalnya kabel. Bentuk struktur ini dapat berubah drastis sesuai perubahan pembebanannya. Struktur fleksibel akan mempertahankan keutuhan fisiknya meskipun bentuknya berubah-ubah. Selanjutnya, klasifikasi struktur berdasarkan geometri. Berdasarkan geometri atau bentuk dasarnya dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama, elemen garis. Elemen garis tersusun oleh elemen-elemen garis. Elemen-elemen garis merupakan klasifikasi elemen yang ramping dan panjang dengan potongan melintangnya lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Elemen garis dapat dibedakan atas garis lurus dan garis lengkung. 2. Elemen permukaan. Elemen permukaan merupakan klasifikasi elemen yang ketebalannya lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Elemen permukaan dapat berupa datar atau lengkung. Elemen permukaan lengkung biasa berupa lengkung tunggal ataupun lengkungan ganda. Selanjutnya, klasifikasi struktur berdasarkan material pembentukannya. Klasifikasi struktur berdasarkan material pembentukannya dibagi menjadi beberapa jenis,
antara lain yang pertama struktur kayu, yang kedua struktur baja, dan yang ketiga struktur beton. Selanjutnya ada elemen utama struktur bangunan. Elemen utama struktur bangunan dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama balok. Balok merupakan bagian dari struktur sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen kolom penopang. Jenis-jenis balok berdasarkan fungsinya. Yang pertama, balok sederhana, bertumpu pada kolom di ujung-ujungnya dengan satu ujung bebas berotasi dan tidak memiliki momen tahan. Yang kedua, balok cantilever merupakan balok yang diproyeksikan atau struktur kaku lainnya didukung hanya pada satu ujung yang tetap. Yang ketiga, balok teritis merupakan balok sederhana yang memanjang melewati salah satu kolom tumpuannya. Selanjutnya, kolom. Kolom merupakan batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kolom menggunakan pengikat sengkang lateral, merupakan kolom beton bertulang dengan batang tulangan pokok memanjang. Kolom ini pada jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat sengkang ke arah lateral. 2. Kolom menggunakan pengikat spiral, mempunyai bentuk yang sama dengan kolom pengikat, akan tetapi pengikatan tulangan pokok memanjang yang digunakan ialah tulangan spiral yang dililitkan keliling membentuk heliks menerus pada sepanjang kolom, berfungsi memberikan kemampuan kolom untuk menyerap deformasi yang cukup besar sebelum runtuh. Struktur kolom komposit merupakan komponen struktur tekan yang diperkuat pada arah memanjang dengan gelagar baja profil atau pipa, dengan ataupun diberi batang tulangan pokok memanjang. Nah, ini adalah gambar dari kolom sengkang lateral, kolom sengkang spiral, dan kolom komposit persegi panjang. Nah, materi selanjutnya adalah fondasi. Fondasi adalah bagian dari suatu sistem struktur bawah atau substruktur yang menahan berat sendirinya dan seluruh beban gaya dari struktur atas, kemudian meneruskannya ke lapisan tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Beban dari kolom yang bekerja pada fondasi ini harus disebar ke permukaan tanah yang cukup luas sehingga tanah dapat memikul beban dengan aman. Selanjutnya, plat lantai. Plat lantai merupakan salah satu komponen struktur konstruksi pada suatu bangunan, baik itu gedung perkantoran maupun rumah tinggal. Bisa juga menjadi struktur konstruksi pada jembatan. Umumnya, plat lantai dibangun dengan konstruksi beton bertulang sebagai dasar utamanya. Plat lantai adalah struktur yang pertama kali menerima beban, baik itu beban mati maupun beban hidup, yang kemudian menyalurkannya ke sistem struktur langka yang lainnya. Selanjutnya ada kuda-kuda. Konstruksi kuda-kuda ialah suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung beban atap, termasuk juga beratnya sendiri, dan sekaligus dapat memberikan bentuk pada atapnya. Kuda-kuda merupakan penyangga utama pada struktur atap. Struktur ini termasuk dalam klasifikasi struktur framework atau truss. Umumnya, kuda-kuda terbuat dari kayu, bambu, baja, dan beton bertulang. Sekian materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan mudah ya. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.